Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Horas. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini, kita telah memasuki Minggu Quasimodo Geniti, artinya seperti bayi yang baru lahir. Dalam sukacita dan hati yang bergemar, marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat keempat dan artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat,
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oh
Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang berlari, yang selalu ingin anaknya susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu Quasimodo Geniti Minggu 19 April 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1 Romawi persekutuan atau koinonia. 01 Anak lahir. 1. Pada hari Kamis 9 April 2020, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Bapak T.J. Sinaga, Ibu Boru Nainggolan dari Wek Efrata. 2. Pada hari Selasa 14 April 2020, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Bapak P. Sinaga, Ibu Boru Dongoran dari Wek Bethesda. Anak-anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. 02. Pengalihan ibadah minggu dan ibadah kategorial. Gereja kita akan melaksanakan pengalihan pelayanan sermon wilayah, sermon kategorial, seksi ama, lansia, Ina Naomi, Naposo Bulung, dan sekolah minggu
dan ibadah minggu umum, sekolah minggu, dan remaja menjadi ibadah di rumah masing-masing hingga menunggu keadaan pandemik kondusif dan aman. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap beribadah kebaktian minggu dan kategorial di rumah masing-masing. Tata ibadah disediakan oleh gereja berupa soft copy dan audiovisual melalui media sosial YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. 2 Romawi Pelayanan Kasih atau Diakonia 01. Aksi Peduli Sesama atau Posko Diakonia Sosial HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja kita telah melaksanakan aksi peduli sesama melalui Posko Diakonia Sosial dengan mengumpulkan dana sumbangan sukarela berupa bahan sembako yang akan diserahkan kepada warga jemaat yang terkena dampak COVID-19. Sehubungan dengan hal ini, maka kami menginformasikan kepada jemaat yang membutuhkan bahan sembako dan telah mendapatkan rekomendasi dari ketua wilayah masing-masing untuk dapat hadir pada hari Selasa 21 Maret 2020 pukul 10 hingga 13 WIB. Kita berdoa kiranya bantuan ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Lain-lain 01. Penyampaian persembahan minggu, pertanggungan wilayah, dan sermon kategorial. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan minggu keluarga, persembahan pertanggungan wilayah, dan persembahan sermon kategorial kepada situa web masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank Mandiri nomor 1320017185407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja dan langsung dikonfirmasi kepada bendahara gereja Amang Situa W Manurung, kontak person 0813 2131 3000. 02. Penyampaian persembahan persepuluhan. Kami mengajak kepada seluruh jemaat yang belum menyerahkan persembahan persepuluhan bulan April tahun 2020 untuk dapat menyerahkan dengan penuh sukacita kepada situa web masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank Mandiri nomor 1320017185407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja dan langsung dikonfirmasi ke bendahara gereja Amang Situa W Manurung, kontak person 0813 2131 3000. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tuhanmu, Nasa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita sukacita untuk minggu hari ini di Minggu Quaesimo Dogeniti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian tertulis. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup yang kita jalani tentu tidak selalu menyenangkan. Terkadang kita menghadapi tekanan hidup yang begitu berat, sehingga tidak jarang orang merasa tidak mampu menghadapinya. Di situasi yang demikian, tentu kita membutuhkan pertolongan. Tidak ada pertolongan yang lain selain pertolongan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, kita merasa semuanya membisu. Bahkan kita merasa Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita di saat kita membutuhkan bimbingan dan pertolongannya. Kenyataan seperti inilah yang bisa membuat kita frustasi, putus asa, dan bahkan kita hilang harapan oleh karena apa yang kita hadapi semakin lama semakin berat. Kondisi demikianlah yang dihadapi oleh pemazmur dalam nas khotbah kita pada saat ini, yang diungkapkan melalui nyanyian pengajaran Bani Korah. Masalah dan tekanan yang dihadapinya menghimpit kehidupannya, sehingga dia merasa jiwanya gelisah dan tertekan. Kemungkinan besar apa yang dialami pemazmur dan orang-orang Israel pada zaman itu adalah pengalaman yang pahit ketika mereka sedang ditawan di pembuangan Babilonia. Mereka ditindas dan mereka menikmati perlakuan hidup yang tidak manusiawi. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa imbalan. Mereka dicemooh, dan itu sudah menjadi bagian mereka setiap hari. Hal inilah yang menyebabkan pemazmur sangat menderita dan mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Karena begitu beratnya tekanan, permasalahan yang dihadapinya, akhirnya dia meratapi pergumulannya. Oleh sebab itulah Mazmur 42 ini juga dikenal sebagai Mazmur ratapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di situasi yang demikian kita melihat bagaimana kerinduan pemazmur untuk bertemu dengan Allah. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dia menggambarkan
ungkapan kerinduannya kepada Allah dengan gambaran seperti seekor rusa yang mengembara di bukit-bukit, yang rumputnya terbakar matahari karena kemarau, yang pada saat itu air sungai tidak mengalir lagi, yang mengharapkan agar ada air dalam sungai itu agar dia bisa minum dan bertahan hidup. Tetapi itulah yang digambarkan bagaimana pemazmur benar-benar merindukan kehadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ia sadar ketika dia haus, dia sadar ketika dia tidak bertemu dengan Allah, maka dia akan binasa, hidupnya akan berakhir. Itulah lukisan jiwa yang digambarkan oleh pemazmur. Dan ratapan kerinduannya juga diungkapkan dengan kata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Perkataan Allah yang hidup melukiskan bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, yang tentu berbeda dengan ilah-ilah yang lain. Meskipun ilah-ilah itu menawarkan banyak sumber kehidupan, tetapi bagi iman pemazmur, dia percaya hanya Allah yang dia percaya itulah menjadi sumber kehidupannya. Kita melihat di sini bagaimana pemazmur benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bahkan di tengah kondisi demikian, dia bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang lahir dari kebutuhan yang mendesak, yang lahir dari hati yang mendalam akan kerinduannya kepada Allah. Sama halnya Bapak Ibu Saudara yang kita alami pada saat ini. Begitu rindunya kita bersekutu dengan saudara seiman di baitnya yang kudus. Sudah hampir sebulan kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi walaupun demikian, pengalaman peristiwa yang kita alami pada saat ini tidak membuat kita menjadi menjauh dari Tuhan atau pesimis, tapi justru semakin tekun beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita di rumah dengan kerinduan yang mendalam, kita bersama-sama keluarga kita beribadah, berdoa bersama, memuji nama Tuhan. Itulah kebergantungan pemazmur kepada Allah. Kita pun demikian, yang benar-benar merindukan kebersamaan, persekutuan bersama dengan Allah. Pada awalnya pemazmur dan orang-orang Israel mengabaikan Allah. Mereka mengabaikan teguran Allah, mengabaikan firman Allah. Tetapi ketika penderitaan yang mereka alami pada saat itu, mereka semakin menghargai, begitu bernilainya ternyata persekutuan bersama dengan Allah. Mereka menyadari ternyata begitu indahnya persekutuan bersama dengan Allah. Dan di sanalah dia mengatakan bahwa persekutuan bersama dengan Allah adalah sebuah anugerah yang harus dia dapatkan. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pemazmur mengalami tawanan di Babilonia, mereka tidak merasakan persekutuan bersama dengan Allah. Bahkan ketika mereka mengalami penganiayaan tersebut, mereka dipenuhi oleh tangisan dan ratapan. Itu sebabnya dalam teks ini diungkapkan kata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Pemazmur benar-benar terasing dari Allah. Pemazmur benar-benar terasing dari manusia-manusia yang lain. Belum lagi datang cemoohan yang kasar dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dengan mengatakan, di manakah Allahmu? Seakan-akan Allah tidak mampu melepaskan mereka dari tawanan itu. Seakan-akan Allah tidak melihat penderitaan mereka, karena mereka mengatakan, di manakah Allahmu? Kalau memang benar-benar Allah yang hidup, bukankah dia mampu melepaskan kamu? Toh juga kamu tertawan di Babilonia ini. Tentu
perkataan itu adalah kalimat yang menyakitkan hati kita. Sama halnya seperti ungkapan lagu Cita-Citata, sakitnya tuh di sini. Dan bahkan mungkin juga Amang Inang, perkataan di manakah Allahmu bisa saja itu terlontar dari kehidupan orang-orang percaya. Terlebih ketika kita menghadapi wabah virus corona pada saat ini, kita mengatakan di manakah Allah ketika terjadi wabah ini? Bukankah Allah adalah Allah yang berkuasa yang bisa saja melepaskan semua ini? Bisa dia demikian. Tetapi melalui peristiwa wabah yang kita alami pada saat ini menyadarkan kita bahwa yang terjadi pada saat ini adalah di luar kemampuan dan kendali kita. Di sini kita semakin menyadari akan kelemahan kita sebagai manusia dan menyadari bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan selain hanya Tuhan yang mampu mengendalikan. Itu sebabnya begitu dalamnya hikmat dan kekayaan Allah, tak terselidiki keputusan-keputusan Allah dan tak terselami jalan-jalan Allah. Dan bahkan ketika kita mengalami tekanan penderitaan, kita bisa saja diam-diam menyimpan kepahitan sakit hati kita kepada Allah. Cuman kita tidak pantas mengungkapkan itu dalam doa-doa kita. Tidak pantas mengungkapkan itu, menceritakan itu kepada orang-orang sekitar kita. Karena apa? Layakkah kita marah kepada Allah? Tidak mungkin kita layak marah kepada Allah. Meskipun hal manusiawi, jika kita merasa kecewa kepada Allah, merasa ditinggalkan, sehingga kita meratap dan menangis, bahkan mengekspresikan keluhan kita seperti pemazmur ini, tetapi kita tidak layak marah kepada Tuhan. Siapakah kita sehingga kita layak marah di hadapan Tuhan? Tidak ada. Kita tidak layak marah di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah, di situasi yang demikian kita harus menyadari bahwa Tuhan benar-benar mengetahui kekecewaan kita. Tuhan benar-benar mengetahui akan kehidupan kita. Dia Maha mengetahui dan Dia mau hadir untuk menolong kehidupan kita. Di tengah kondisi yang kita alami, kita diingatkan agar jangan pernah berhenti pada kondisi hidup yang meratap dengan keadaan. Sebab jika terjadi, pada akhirnya iman kita akan semakin terpuruk. Tetapi majulah terus sambil mengingat firman Tuhan dan janji yang mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur dalam kehidupannya. Dia tidak mau berhenti dalam hal meratapi segala nasibnya, tetapi dia bangkit kembali dan mengarahkan imannya hanya kepada Allah saja. Inilah ungkapannya pada ayat 5. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai, suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur ingin mengingat kembali atas kebersamaannya, persekutuannya kepada Allah ketika mereka merayakan perayaan Pondok Daun, di mana bangsa Israel berbondong-bondong, berduyun-duyun datang memuji Allah. Kerinduan itulah yang diinginkan oleh pemazmur sebagai ungkapannya pada ayat 5 ini. Dari sanalah Allah merindukan kehadiran mereka. Dari sana jugalah Allah merindukan kehadiran kita, sama seperti seorang bapa yang menantikan kedatangan anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kepahitan, hendaklah kita tertuju
kepada pengharapan akan kasih Allah. Inilah saat-saat bagi kita untuk menikmati bagaimana manisnya persekutuan bersama dengan Allah, mengenang hal-hal yang manis ketika kita bersama dengan Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu, saudara seiman. Demikian juga di tengah-tengah bagaimana hubungan keluarga, hubungan suami istri. Bagi suami istri yang merasakan adanya kerenggangan dalam hubungannya, cobalah kembali untuk mengenang hal-hal yang manis selama dia pacaran. Pinomat, dia mengingat bagaimana laki-laki itu memuji-muji dia dengan mengatakan, "Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Kemana kau pergi akan kukejar. Meskipun engkau tenggelam di sungai, aku akan berenang." Meskipun laki-laki itu tidak bisa berenang, Pinomat kita mengingat perkataannya, mengenang sesuatu yang sungguh luar biasa ketika kita pacaran. Begitu juga ketika hubungan persahabatan kita renggang dengan teman-teman kita, saudara kita, cobalah mengenang hal-hal yang manis ketika bersamanya. Begitu banyak hal-hal yang manis yang dapat kita ungkapkan untuk menyembuhkan kesakit hatian kita. Jangan karena satu persoalan, kenangan-kenangan yang manis selama ini yang kita tunjukkan, yang kita rasakan, begitu saja hilang, hampa. Oleh karena itulah kenangan itu akan memancarkan kembali harapan untuk semakin lebih mempererat hubungan kita. Demikian juga dengan kerohanian kita. Justru di saat keadaan kita lemah, di saat kita terpuruk, kita harus mengarahkan diri kita untuk semakin dekat kepada Allah. Sesungguhnya tantangan yang sering sekali begitu berat yang kita hadapi adalah di saat kerinduan kita kepada Allah sudah mulai pudar. Tapi di sini kita diingat untuk mengenang hal-hal yang manis bersama dengan Allah. Ini penting sekali. Kenangan itu mengajak kita kembali untuk bangkit, mengingat kasih setia Tuhan, mengingat pribadinya, mengingat kasihnya, mengingat kebaikannya. Dan disitulah maka akan membangkitkan jiwa kita dari keterpurukan rohani kita, sehingga kita semakin percaya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, baik dalam susah dan senang, baik dalam sehat dan sakit, baik dalam keadaan tenang, dan bahkan kita saat ini ketakutan karena menghadapi virus corona ini. Tetapi kita diingatkan, dekat dengan Allah, maka kita akan tenang. Meskipun kita sadar penuh pergumulan akan apa yang kita hadapi, tetapi ketenangan itu akan kita rasakan ketika kita bersama Tuhan. Dan bahkan solusi jalan keluar akan kita dapatkan ketika kita berserah penuh hanya kepada Allah dan percaya kepada Allah. Memang sulit untuk berharap di situasi yang sulit kita hadapi, tetapi dalam menjalani masa-masa sulit tanpa harapan itu sama ibarat seperti sebuah sampan yang diombang-ambingkan di laut, yang tidak tahu kemana arah tujuan. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka akan ada keyakinan bahwa apa yang Allah firmankan, Allah janjikan pasti akan terjadi. Ketika kita berharap kepada Allah di situasi yang sulit sekalipun yang kita hadapi, maka hidup kita akan diarahkan kepada kepastian, dan kita akan diarahkan kepada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara seiman, minggu ini adalah minggu Quaesimo Dogeniti, seperti bayi yang baru lahir, seperti bayi yang bergantung kepada air susu yang murni ibunya. Demikian jugalah orang percaya membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi makanan utamanya, sehingga pertumbuhan rohaninya semakin terus meningkat dan dia terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan.
dan hidupnya akan selamat. Oleh karena itu, Allah lah sumber kehidupan kita. Percayakanlah hidup kita hanya kepada firman Tuhan, maka kita akan beroleh kemenangan dan sukacita dari Allah. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah sebagai sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami diingatkan hanya dekat kepadamu saja kami aman, kami tenang. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, tekanan hidup yang kami hadapi pada saat ini, kami diingatkan untuk semakin dekat kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan meyakinkan diri kami bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan, kami selalu dan semakin merindukan Engkau, sehingga kami mampu mengungkapkan sukacita kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah harapan dalam diri kami terus hidup, sehingga kami diarahkan kepada suatu kepastian, kepada arah hidup yang baik. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah tidur, tetapi selalu hadir untuk mengarahkan hidup yang percaya kepadamu kepada arah yang berkemenangan. Berkati Tuhan hidup kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Meskipun kami beribadah pada saat ini di rumah masing-masing, tapi tidak menyurutkan iman kami untuk percaya kepadamu. Kami yakin indah pada waktunya semua akan berakhir, pergumulan akan berakhir, dan kami akan bersuka cita dan kembali bersekutu bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini tidak berhenti memohon kepadamu akan kesembuhan dari Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama mereka, memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka, memberkati obat yang dia makan dan minum. Dan biarlah juga bagi jemaat-Mu yang bergumul menghadapi banyak pergumulan besar dalam hidup mereka, biarlah mereka semakin berpengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka akan berkemenangan. Dan kami yakin Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan bangsa kami dan dunia ini Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona yang kami alami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami untuk menghadapi semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Yo